Udah. Mulai Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Salahi syai'ni zahiran wa batinan. Wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab wa ala jami'i usadina wa masyayikhina wal walidina wal jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat keluarga kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga enggak bosan-bosan kita berdoa, mudah-mudahan COVID-19 cepat berlalu, kembali sehat kita semuanya. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan enggak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى لم يحتلم قط طه مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علن. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ذله في الشمس ذو فاطن. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى
كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يا ذا بمختتني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاذها تكون آمنا من شر نار وسراك ومن محني يا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bihil khair Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah serta nikmat-nikmat yang lainnya sehingga masih bisa kita bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini membawa banyak manfaat ya, turun keberkahan buat kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan bacaan kita ya, masih dalam pembahasan arkanus shalah ya, rukun-rukun salat ya. Masuk kepada poin yang at-tasi'u ya, yang ke-9. Rukun salat yang ke-9 adalah as-sujudu marrataini. Sujud 2 kali ya. As-sujudu marrataini ya, sujud dua kali. Ya nanti pada pengertiannya ya, Bu. Sujud itu apa sih gitu. Nanti pada lughah adalah sujud itu at-tatamunu wal mailu gitu. At-tatamunu wal mailu. Nah, al-mail itu kan condong ya pada lughah tuh. Tapi nanti pada istilah sujud itu adalah wad'ul musalli ya, meletakkan orang yang sholat itu meletakkan apanya? Jabhatahu ala musallahu, apanya? Jidat. Jadi meletakkan jidatnya orang yang sholat itu kemana? Ala musallahu, kepada tempat sholatnya. Itu sujud namanya. Nah sekarang sujud yang sempurna itu bagaimana? Nah nanti ada syarat ya Bu. Sujud yang sempurna itu adalah ayyasjuda ala sab'ati a'dha'in. Sujud dengan 7 anggota sujud. Jadi sujud itu ada 7 anggota sujud. Itu ada 7 anggotanya. Jadi jikalau 7 anggota ini tidak ikutan di dalam sujud, maka tidak mencukupi daripada syarat sujud itu. Apa saja itu? Ya. Apa saja yang 7 itu? Yang pertama adalah al-jabhah. Apa jabhah? Jidat. Itu. Apa kalau bahasa ininya kening? Ya, jidat. Jadi al-jabhah, kalau orang sujud mestilah apa? Jidatnya itu ngapain? Nah, nempel di tempat sujudnya. Al-jabhah itu. Wal butunul yadaini, telapak tangan. Jadi 1, ini hitungnya bukan 1 nih, hitungnya 2 ya Bu. Jadi kan 7 tadi, ini 1,
2, 3 berarti itu. Lalu warukbataini 2 lutut. Berapa tuh udah? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wa butuni asabi'ir rijlain, dan juga butuni asabi, jari-jari kaki, butunnya, tapi butun. Apa butun? Batnun, perutnya. Telapak sininya. Jadi gitu, apa nyendal gitu ya. 7 dah tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tetapi walladzi yajibu juz'un min kulli wahidin minha fala yajibu mathalan kullul jabhah. Jadi yang wajib nempel itu hanya sebagian daripada jidatnya. Fala yajibu mathalan kullul jabhah, tidak mesti nempel semua jidatnya. Sekarang siapa yang bisa nempelin jidat di tempat sujud, semuanya tempelin. Lempengan jidat mana? Ini kan jidat ini. Ini semuanya kudu nempel nggak? Bisa nggak kira-kira nempelin jidat? Jadi kalau nempelin semua begini muter-muter ya gitu. Ya kan? Jadi menempelkan jidat itu lempengan mana? Disebutnya kulul, tidak kulul jabhah, tapi yajibu juz'un min kulli wahidin minha. Ya, jadi yang nempel itu adalah jidatnya, lempengannya mana? Ukurannya, jidat yang mana mesti nempel? Ukuran apa, Bu? Hidung. Ukurannya Kalau hidung kita nempel, jidat nempel, itu udah cukup. Itu jidat yang itu yang nempel. Sekarang kalau kalau hidung kagak ditempelin ketika sujud, boleh nggak? Hidung ketika sujud, hidung ini nggak ditempelin ini ketika sujud, boleh nggak? Boleh. Karena hidung itu hukumnya sunnah ketika sujud nempel. Dalam madhab Syafi'i, kalau kita sujud hidung itu apa? Sunnah nempel. Makanya kalau kita sholat pakai apa, Bu? Niqab. Apa niqab? Masker. Nah, ini ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau saya sholat pakai niqab? Apa niqab? Masker. Sholat pakai masker ya. Atau ada orang yang pakai hijabnya sekalian dengan niqab itu ya, dengan cadar, pakai cadar. Dalam madhab Syafi'i, kalau kita sujud dengan tidak membuka niqab, hukumnya makruh saja, hanya makruh. Di sujud hidungnya nggak terbuka tuh, makruh saja. Tapi afdolnya memang dibuka. Nanti dalam madhab Syafi'i begitu, Bu. Madhab Syafi'i mensunahkan orang itu pakai niqab. Sunnah tuh. Jadi orang kalau ada yang pakai hijab lalu dia pakai niqab, jangan diaru-aruin. Wah, itu mah aliran tuh katanya. Ya karena memang ada tertentu ya. Orang kalau pakai cadar itu karena banyak yang ditangkap teroris katanya bom, istrinya pada pakai apa? Pakai cadar. Jadi orang kalau ngelihat ada orang pakai cadar, orang kita pada ngapa? Pada aneh. Itu orang apa ya? Ya orang hidup. Sejalan dia orang hidup. Soalnya orang mati dia nggak bisa jalan. Nah sekarang kalau pakai niqab bagaimana? Sunnah, Bu. Sunnah ya, dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Jadi ibu-ibu nih, walaupun nggak ada corona, kalau sekarang kan ada corona nih, pada pakai apa? Pada pakai masker. Maskernya juga beda-beda kan? Ada yang kembang-kembang, ya, ada yang ada polos, ada logonya. Ya. Kalau sekarang lagi beredar banyak masker yang ada logonya. Karena tahun politik, ada pasangannya, gambar pasangan. Saya juga majelis saya bikin masker Darus Said. Tadinya saya pengen bagiin, kayaknya nggak cukup ini. Nah, nanti dah. Pakai masker tuh. Musim corona pada pakai masker. Padahal tidak musim corona pun, ya, perempuan itu ketika pakai hijab lalu dia pakai niqab, hukumnya sunnah. Tetapi kalau misalkan dia tidak pakai niqab, boleh nggak? Boleh saja. Yang penting aminul fitnah wa aminus syahwah. Aman daripada fitnah, aman daripada syahwat. Contoh, misalkan ada orang cakepnya nggak ketulungan. Saking cakepnya karena khawatir terlihat orang jadi fitnah atau jadi timbul syahwat, ditutup lebih bagus. Gitu, lebih afdol daripada dibuka gitu.
Saya juga kalau kagak bicara urufnya gitu ya, karena urufnya kita, masyarakat kita kalau orang ngelihat pakai cadar, pandangannya udah apa? Udah aneh aja gitu. Bini saya juga saya suruh pakai cadar, pengennya mah cuma khawatir kalau misalkan kemarin-kemarin kan gak pakai cadar, tiba-tiba pakai cadar, orang wah ini udah pindah aliran nih. Padahal kagak. Dalam mazhab Syafi'i memang sunnah tuh. Cuma nanti lempengan sholat mesti apa? Tetap dibuka. Karena sunnahnya ketika lagi sujud itu ngapain? Menempelkan hidung, gitu ya. Oh kalau saya karena lagi zaman corona begini, sholat berjamaah. Sedangkan sholat berjamaah di masjid dengan jumlah banyak orang dan ada anjuran untuk jaga jarak, kan gitu. Lalu saya pakai masker dan lagi sholat, masker saya kagak buka. Itu bagaimana? Ya nggak apa-apa. Karena ketika lagi sujud tidak menempelkan hidung, itu hukumnya hanya makruh saja. Kalau mau dibuka lebih bagus, gitu ya. Jadi dalam hal ini bicara tentang sujud yang 7 anggota sujud yang punya kewajiban maksyufah, ya maksyufah nih mesti terbuka, nggak boleh dia ngapain? Tertutup. Antakuna jabhatuhu maksyufah. Keadaan ketika sujud yang mesti terbuka dan nggak boleh terhalang dia oleh apapun adalah apa? Jidat, jabhah itu. Walau juz'an mimma yasjudu bihi, sekalipun hanya sebagian jidat itu tertutup sedikit, itu bagian daripada apa? Bahwasanya ada kewajiban untuk membuka, yaitu apa? Jabhah tuh, maksyufah, wajib terbuka tuh. Kalau misalkan terhalang oleh sesuatu bagaimana? Nggak jadi tuh. Kalau tangan terhalang, boleh nggak sujud? Boleh nggak? Boleh. Lutut boleh nggak? Ya kalau tadi disebutnya apa? Lutut. Kalau lutut mesti terbuka ketika sujud, ya berarti apa? Terbuka auratnya. Nah, ibu-ibu kalau sujud tangannya tertutup nggak? Ya tertutup. Ada apa? Ada mukena kan? Mukena kek, mukaga kek kan tuh ya. Tuh kan. Jadi yang wajib terbuka memang apa? Jidat tuh. Ini terhalang masih boleh. Tapi kalau ini terhalang nggak boleh. Gitu ya. Jadi jangan dia sujud. Nah ini ada kaidahnya. Allah yasjuda ala syai'in yataharraku biharokatihi katorofi imamatihi au kummihi. Orang sujud nggak boleh dia apa? Sujud di atas sesuatu yang sesuatunya itu bergerak kalau dia ngikut bergerak. Nggak boleh tuh. Kalau kita sujud di sejadah nih bu, sejadah, kita sujud kan masih terbuka apanya? Jabhanya, jangan sampai ada terhalang. Saya lupa tadi mau bawa itu sorban sebagai contoh nih. Kita pakai sorban karena sorbannya panjang. Tadi penyebutannya Allah yasjuda ala syai'in. Janganlah dia sujud di atas sesuatu. Yataharraku, yang sesuatunya itu bergerak. Biharokatihi, kalau dia bergerak itu yang dia bawa ngikut gerak juga. Kalau sorban kita pakai, ketika kita pakai kita ruku, itu sorban ikut gerak nggak? Ikut gerak. Tidak ikut gerak nggak? Gerak. Ujungnya itu ngikut gerak juga semua. Lalu ketika sujud, yang jatuh duluan, yang ketika sujud nih, yang jatuh duluan sorban tuh. Lalu kita sujud di atas sorban, jidat kita tuh. Sah nggak? Sah nggak? Kagak. Pahamin lagi ya bu. Allah yasjuda, janganlah dia sujud ala syai'in, di atas sesuatu, yataharraku, yang sesuatunya tadi ngapa? Bergerak. Ketika dia bergerak, biharokatihi, ketika dia bergerak, yang dia pakai tadi, yang dia bawa tadi itu ngikut bergerak. Nanti kalau dalam bahasa lain disebut sajada alal mahmul namanya, sujud di atas apa yang dia bawa. Sorban nih dia pakai, ketika sorban itu dia pakai, sorban jatuh duluan, lalu dia sujud di atas sorban. Ketika dia bangun, sorbannya ngikut juga. Kan namanya taharroku biharokatihi.
udah dipastikan sujudnya kagak sah, tidak memenuhi syarat. Kalau itu yataharroku biharokatihi. Nah sekarang kalau dia nggak ngikut gerak gimana? Dia pakai sorbannya ngengser, apa ngengser? Panjang. Sehingga ketika dia lagi sholat, itu sorban adanya nempel di tempat sujudnya. Tapi ketika dia bergerak, itu ujung sorban nggak ngikut gerak, diem aja. Lalu kita sujud di atas sorban itu, boleh nggak? Boleh. Kalau begitu keadaannya boleh. Atau ketika mau sujud, sorban kita taruh sono, nggak nempel ke sejadah, kita sujudnya di atas sorban, boleh nggak? Boleh, karena dia nggak ngikut bergerak. Yang kagak boleh kalau kita sujud di atas sesuatu yang sesuatunya itu ngikut bergerak kalau kita bergerak. Itu ya penyebutannya imamatihi. Imamah itu apa? Surban. Atau kummihi, apanya? Baju panjang jatuh duluan ketika dia sujud, sujudnya di atas itu bajunya, maka dipastikan kagak sah. Beberapa waktu yang lalu saya sholat, ada jamaah yang meninggal, sholat jenazah. Sampai di masjid mau mulai sholat jenazah, sholat tahiyatul masjid dulu tuh. Jadi ada orang di samping saya sholat tahiyatul masjid, giliran sujudnya di atas tangan. Di tangan ini jidatnya di mana? Di tangan dia. Boleh nggak? Ya kagak boleh. Tapi saya liatin, begini sholatnya ya. Saya ajak ngobrol, kan gitu. Itu nggak bisa ya, karena sujud itu mesti apa? Jabha ini yang maksyupah. Maksyupah itu apa? Nggak boleh terhalang. Makanya orang sholat pakai kopiah, maksudnya untuk apa? Menghalangi rambut, jangan sampai apa? Ya, kan tadi penyebutannya antakuna jabhatuhu maksyupatan, bahwasanya keadaan jidatnya itu mesti terbuka, walau juz'an, sekalipun sebagian itu. Jadi jidatnya nggak boleh tertutup ketika nempel. Itu ya. Ada sesuatu yang nempel rambut. Tuh. Makanya orang kalau sembahyang pakai kopiah. Kalau orang dulu ada orang sembahyang nggak pakai kopiah, diomelin. Saya ingat, ya emang kita dari mana-mana ya, mampir, musola, sholatlah. Emang kagak pakai kopiah. Udah selesai sholat, diomelin kita. Diomelin bukannya dia gedeg sama kita, dia sayang sama kita. Kalau kayak begitu nggak jaga-jaga namanya, nggak ihtiyat, khawatir itu rambut malah jadi apa? Ya, penghalang. Bagaimana kalau rambut itu dipiak, Bu? Mau sujud diapain tuh? Miak rambut baru sujud, makruh hukumnya. Ya, hanya makruh saja itu. Makanya apa? Pakai kopiah tuh, kopiah. Itu. Pakai sunnah itu. Jadi ketika dia sujud, yang wajib terbuka, yang nempel ke anggota sujudnya itu adalah apa? Jidat. Maksyupah ini jidatnya. Kalau lutut, tangan, kedua kaki itu enggak apa? Enggak mesti terbuka. Tuh. Sekarang saya tanya ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, kalau sujud yang duluan nyampe apa duluan? Bapak-bapak, ibu-ibu kalau sujud apa duluan yang nyampe ke tempat sujud? Tangan. Sunnahnya berurutan ya, Bu. Lutut dulu, lutut, tangan, jidat, itu ya. Kecuali yang ada uzur. Apa uzurnya? Mau sujud, kretek aja nih. Apa nih? Ya, seperti biasa. Saya kalau itu contohin. Ya, sami Allahu liman hamidah. Lalu apa? Allah, apa? Lutut, lalu tangan, baru jangan pernah sujud jidat duluan, jangan, Bu. Jangan sujud jidat duluan, jangan. Sekarang tadi ibu-ibu ada yang sujudnya apa duluan? Boleh nggak? Boleh, kalau ada afdolnya adalah lutut, tangan, baru jidat. Nah sekarang kalau saya sujud
Sami Allahu liman hamidah. Allah. Boleh nggak? Boleh. Kalau udur. Gitu ya. Jadi boleh ya. Jadi urutan sujud ini hanya sunnah saja, Bu. Karena bicara sujud itu adalah rukun salat dan syarat-syarat sujud itu sujud di 7 anggota jabhah ya, jidat, lalu telapak tangan, rukbata ini 2 lutut dan juga kaki. Kakinya nyendal ya, Bu. Apa nyendal? Begini nih. Sujud begini. Kakinya jangan diginiin. Ini sunnah. Afdolnya begini. Kecuali emang sakit nih, jempol tantengan, lah kagak bisa diginiin lah. Nah boleh dah gitu. Kalau nggak ada uzurnya, jangan. Afdolnya adalah dengan ya disebutnya tadi dengan perut daripada kakinya gitu. Jadi boleh ya sujud tangan duluan boleh. Boleh, cuman kita tandain. Kita lihatin yang mana sujudnya tangan duluan berarti apa tuh? Nah, udah sepuh, gitu. Udah sepuh dah tuh. Boleh, nggak apa-apa. Itu ya, sujud tuh. Dan juga ketika sujud itu, bahwasanya apa? Meninggikan ya, irtifa'u asafilihi ala a'alihi, meninggikan bagian belakang daripada bagian tinggian belakang sama depan. Ai apa? Asafiluhu. Asafil itu bagian belakang. Bagian belakang itu apa? Al-ajizah. Ajizah pakai jim, Bu. Ajizah pakai jim. Itu apa? Belakangnya nih. Bokongnya. Asafiluhu ai ajizah. Jangan salah nyebut. Kalau azizah artinya apa? Yang mulia, yang agung. Kalau ajizah pakai jim. Jim dulu baru zai. Ajizah berarti apa, bokong. Jangan salah nyebut tuh. Ada orang salah nyebut. Lah bini saya namanya Azizah. Ada orang manggil Bu Ajizah, Bu lah Bu. Lah dipanggil Bu Pantat kalau begitu. Gitu. Ajizah. A'alihi apa? Al-a'alihi al-katifani war-ra'si, yaitu 2 pundak dan kepala. Jadi sujud itu apa? Kepala itu lebih rendah daripada belakangnya, bokongnya. Ya angkat gitu. Nah, itu kondisinya seperti itu, Bu. Dan juga sujud itu dengan apa? At-tahamulu bi ra'sihi. Menitik beratkan kepada apa? Kepala bihaitsu law sajada ala qat'ati qut'in lan kabasat. Bu, Pak, kalau sujud itu apa? Kepalanya nih yang jadi apa? Tumpuan. Itu ya. Ada keafdolan orang yang sujud itu dengan apa? Ditekan sedikit jidatnya tuh. Sekira-kira lau sajada ala qat'atin qutnin, jikalau dia sujud di atas apa? Kapas. Apa? Lan kabasat, maka dia akan apa? Tertekan. Nah, jadi ditekan juga nggak ditekan banget. Ada yang sujud dikosot palanya biar jidatnya hitam, jangan, nggak usah, tekan aja sedikit tuh. Jadi bertumpu kepada kepalanya tuh sujud itu, gitu ya. Jadi jelas tuh, Pak. Bagaimana kalau ada orang sujud lututnya yang satu kagak nempel, yang satu nempel, yang satu kagak? Kayak anjing ngencing ya. Kalau ada uzurnya ya boleh. Misalkan dengkulnya borok, nih ya, bisul, menir lagi. Kalau ditempelin kan sakit. Lalu dia sujud dengan apa? Satu lututnya, atau sujud dengan satu tangannya karena satunya apa? Sakit, kan gitu. Jadi boleh, Bu, gitu ya. Kalau ada udurnya dibolehkan, gitu ya. Jadi jelas ya. Berarti apa? Sujud dengan 7 anggota sujud. Yang wajib terbuka tibang apa? Jidat. Yang lain tertutup boleh. Gitu ya. Dan juga kita kemarin udah singgung masalah takbir intiqal ya, Bu. Takbir intiqal itu takbir pindah.
Ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Intiqal, jelas ya? Ingat ini, di dalam sholat takbir tibang dua. Ada takbiratul ihram, ya ini takbir yang mengawali daripada sholat kita, yang menjadi rukun tuh, takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Lalu takbir intiqal adalah takbir pindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Itu ada takbir namanya takbir intiqal. Takbir intiqal sunnah dibaca di seluruh gerakan sholat kecuali di i'tidal. Bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Kemarin udah kita singgung. Nah sekarang keafdolan membaca takbir intiqal itu disesuaikan dengan gerakannya, Bu. Ya, jangan takbir intiqal tidak sesuai dengan gerakannya. Apa maksudnya? Sekarang kalau dari diri ke sujud panjang apa pendek? Dari diri ke sujud panjang atau pendek? Panjang. Jadi berapa harokat takbir yang kita baca ketika kita sujud, ketika kita i'tidal, ketika kita ruku? Berapa harokat? Sesuaikan dengan perpindahannya. Kalau perpindahannya jauh, panjang, maka takbirnya lebih panjang, Bu. Jadi takbir habis, lalu kita sampai kepada posisinya, gitu ya. Contoh nih, Bu. Misalkan kita dari apa? Berdiri. Udah selesai baca surah kan? Lalu mau ngapain? Takbir kan? Allahu Akbar. Takbirnya segitu. Karena apanya? Gerakan dari berdiri ke ruku itu dekat. Allahu Akbar. Jadi jangan Allahu Akbar. Lah adzan itu mah. Jadi dia udah nyampe, takbirnya masih jalan. Ini hanya makruh saja. Jadi afdolnya takbir itu, takbir intiqal sesuai dengan perpindahannya. Nah sekarang kalau dari diri ke sujud panjang kan? Berarti apa? Allah. Lah udahan apalagi yang sujudnya apa? Butuh usaha keras. Kertek. Itu berarti takbirnya lebih apa? Lebih panjang. Jadi berapa harokat? Ada yang pertanyaan begini soalnya, Pak, kalau saya takbir intiqal, berapa harokat takbir intiqal itu panjangnya? Sesuaikan dengan apa? Perpindahannya. Kadang-kadang ada yang ketipu, Bu. Pernah ketipu ya? Pernah nggak? Iya. Habis sujud lalu apa? Tasyahud ini namanya kita makmum. Sholat kadang-kadang inget, kadang-kadang kagak. Iya nggak? Pikiran kemana-mana. Yang penting ikutin imamnya udah. Ngapa sih imam bangun dari sujud mau tasyahud awal pendek apa panjang? Pendek dari sujud. Allahu Akbar. Tasyahud awal Allahu Akbar. Kan gitu. Ngapa sih imam bacanya takbirnya rada panjang, habis sujud mau tasyahud awal Allahu Akbar. Ini makmum yang di belakang kan kagak ngeliat imam. Yang dia dengerin apanya? Takbirnya dia Allah, dia uang, lah tasyahud. Lah. Tuh, makanya hikmahnya begitu ya. Hikmahnya takbir itu menyesuaikan perpindahan gerakannya. Gitu, afdolnya tuh. Jadi kalau ditanya berapa harokat, ya dia sesuai dengan perpindahannya tadi. Itu jelas ya. Jadi as-sujudu marrotaini, sujud dua kali tuh. Sujud dengan 7 anggota sujud. Al-ashiru, adapun yang ke-10, at-tuma'ninatu fihi, yaitu adalah tuma'ninah. Di mana? Ketika sujud. Ya, minimal ada kemarin disebutkan yang dikatakan tuma'ninah itu minimal ketika dia mengucap subhanallah. Yang dikata tuma'ninah itu sukunul a'dha, tenang diamnya anggota salat itu. Kalau di sini dalam sujud ya anggota sujud fi mahalliha, pada tempatnya ketika dia sujud, fi mahalliha,
biqadri sekedar kira-kira apa? Subhanallah. Jadi kalau orang sujud Allahu Akbar, subhanallah, lalu dia bangun, boleh. Itu namanya dia udah dapat tumaknin. Cuman afdolnya dengan membaca zikir ya, tasbih sujud. Apa tasbih sujud? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berapa kali? 3 kali. Lebih boleh? Lebih boleh nggak? Boleh. Kan kemarin kita cerita ya. Lebih boleh? 4 boleh nggak? 5 gitu ya. 6 boleh nggak? Jangan. 7 boleh nggak? Jangan. 9 gitu ya. 8 boleh nggak? Jangan. Tapi 9. 10 boleh nggak? Jangan. Berarti 11. Habis itu boleh lagi nggak? Jangan, cukup. Paling banyak adalah 11. Banyak 11 tuh. Baca. Boleh. Tapi kalau sholat berjamaah, usahakan imam jangan apa? Jangan egois. Ya. Jangan egois, mentang-mentang dia sujudnya lama, di sujud dia baca tasbihnya 11 kali. Udah gitu kagak ngomong-ngomong, makmum lagi. Makmum jadi apa? Lama amat sih dah. Jadi apa tuh? Nah, jadi rusak berjamaahnya. Kalau mau begitu janjian dulu, Bu. Karena si imam itu apa? Mahsurin radin. Mesti makmum itu ridho sama si imam. Ngomong dia sama makmum, hadirin jamaah sekalian, hari ini sholat isya. Saya akan mengimami sholat isya. Rakaat pertama saya baca suratul kahfi. Rakaat kedua saya baca surah yasin. Nanti lempangan ruku saya baca tasbih ruku 11 kali, tasbih sujud 11 kali. Di sujud terakhir yang saya baca bukan hanya tasbih sujud 11 kali, tapi saya tambahin doa dan saya baca suratul waqiah di sujud terakhir. Bagi para jamaah yang nggak kuat boleh duduk sholatnya, kan gitu. Yang kagak setuju boleh pulang. Kira-kira orang banyakan yang tinggal apa yang pulang? Pulang. Kagak beres nih imam nih, katanya begitu. Sekira-kira begitu ya, Bu. Sekira-kira begitu. Kalau orang jadi imam, makmum itu mesti apa? Ridho terhadap imamnya. Makanya jangan melakukan hal-hal yang di luar kewajaran. Kalau tasbih 3 kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu wajar. Kalau dibaca dengan tartil, itu kecuali memang ada yang orang yang bacanya dengan apa? Muatan cepet. Kita kalau sholat baca tasbihnya cepet apa lambat? Cepet dah. Baca 3 kali tapi cepet, nggak jelas. Subhanallah, nggak jelas itu. Nah, sunnahnya dengan membaca tasbih itu Rasul yang ngajarin, Bu. Tasbih dengan 3 kali, tasbih sujud 3 kali. Makanya apa? Kenapa Rasulullah mensunahkan tasbih sujud itu sampai 3 kali? Karena untuk berihtiyat, karena di dalam sujud itu ada tumaknin. Ada jaminan kalau kita baca tasbih 3 kali itu ada jaminan kita sujud itu dengan tumaknin. Karena tadi namanya tumakninah sukunul a'dha. Apa? Tenang, diamnya apa? Anggota kita ketika sholat fi mahalliha, pada tempatnya. Kalau ketika sujud ya berarti ketika sujud maka dia apa? Tumakninah biqadri subhanallah, sekedar subhanallah boleh. Tapi afdolnya tasbih sujud yang dibaca berapa kali? 3 kali. Tuh, sujud. Nempelin tuh jidatnya. Kalau dia bisa turun sujud. Orang yang sholat dalam keadaan duduk pun sujudnya di mana? Ke bawah. Kan ada orang sholat di mana duduknya? Di bangku ya. Kan banyak sekarang orang sholat duduk di bangku. Ketika sujud, kalau dia bisa turun dan dia kuat lagi untuk bangun, sujudnya turun. Tetap turun tuh. Jangan. Padahal sehari-hari dia bisa. Lempengan sholat dia duduk. Sujudnya cuma begini doang. Nah jangan. Kalau dia bisa turun sujud. Yang nggak kuat kan dia diri. Nggak kuat diri berarti duduk di mana? Di bangku. Udah cukup begitu. Ini kadang-kadang dia nggak kuat berdiri, sholatnya di bangku. Padahal ketika sujud dia bisa turun, dia nggak turun. Ya nggak sempurna sholatnya. Sujudnya tetap turun. Gitu ya.
Lalu wal hadi asyara, yang ke-11 al julusu bainas sajadataini, duduk antara dua sujud. Jadi jeda antara sujud yang pertama dengan sujud yang kedua dengan apa? Duduk antara dua sujud. Duduk apa namanya? Duduk iftirashi. Ya, iftirash. Karena duduk di dalam sholat ada dua. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash adalah duduk di atas kaki kiri. Ya. Duduk di atas kaki kiri namanya duduk iftirash. Nanti kalau duduknya udah apa? Nah, dengan memasukkan kaki kirinya ke depan, ini namanya duduk tawarruk. Duduknya ini duduk tasyahud akhir biasanya. Sekarang kalau dia nggak ada bedanya antara duduk iftirash dengan duduk tawarruk, bagaimana? Boleh nggak? Dalam sholat nggak ada bedanya. Pokoknya mau tasyahud awal, mau tasyahud akhir, dia duduknya begini aja. Iftirash, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena duduknya itu sunnah. Yang penting dia duduk. Tuh, sunnah tuh. Adapun posisinya iftirash atau tawarruk itu hanya sunnah saja. Bu, nanti bicara duduk iftirash itu ketika apa? Duduk tasyahud awal atau duduk antara dua sujud. Kalau duduk tasyahud akhir, duduknya duduk tawarruk. Tapi nanti kalau dia mau sujud sahwi, duduk tasyahud akhirnya jangan duduk tawarruk. Ya. Misalkan ada yang terlupa atau ada yang ketinggalan atau ada yang ragu di bidangan rokaat, lalu di akhir dia mau sujud sahwi, tasyahud akhir dia duduknya apa? Tawarruk. Giliran mau sujud, bangun dari duduk tawarruk begini mau sujud susah nggak? Susah. Berat. Apalagi yang gajinya gede. Sini gajinya di sini nih, gaji di perut gede, susah bangun. Nah, makanya kalau dia duduk tasyahud akhir tapi dia mau sujud sahwi, duduknya duduk iftirash, jangan duduk tawarruk. Gitu ya. Jadi yang membatasi antara sujud yang pertama dengan kedua ada yang namanya duduk antara dua sujud, yakni posisi duduknya duduk iftirash. Ini rukun, Bu. Saya pengen sujud 2 kali, tapi kagak pakai duduk iftirash, nggak pakai duduk antara dua sujud. Sujud, bangun dikit langsung sujud lagi, nggak boleh. Apalagi duduk antara dua sujudnya. Ini poin yang ke-12, watsani asyara at-tuma'ninatu fihi, yaitu tumakninah ketika duduk antara dua sujud. Kayak orang yang sholatnya terlalu cepat nih, Bu. Kan ada ya, orang sholatnya terlalu cepat. Sedangkan di setiap rukun itu mesti ada yang namanya apa? Tumaknin. Ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah, duduk antara dua sujud dengan tumakninah. Pertanyaannya, kalau ada orang yang sholat dengan terlalu cepat, kira-kira dia dapat tumakninah apa kagak? Kalau dia kagak dapat tumakninah, berarti udah dipastikan tidak melaksanakan rukun di dalam sholat. Sholat kalau rukunnya ketinggalan tidak sah, rusak sholatnya. Buatan cepet. Ya, sering kita ceritain apa? Sholat tarawih 20 rakaat 7 menit. Sebagian mengatakan sah, sebagian ulama menyatakan di mana sahnya, gitu ya. Dari segi bacaan aja udah. Nah, Al-Fatihah kemarin terlalu apa? Terlalu cepat sehingga banyak gugur huruf-hurufnya. Lalu ketika dia ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud enggak ada tumakninah, udah dipastikan yang namanya rukun itu rukun fi'li ya. Rukun fi'li itu mesti tumakninah. Kalau enggak tumakninah enggak jadi. Habis sujud, Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah. Wah, aduh, terlalu cepat itu ya. Nggak bisa itu. Jadi jangan buru-buru. Kalau sholat itu jangan buru-buru. Kita kalau sholat berapa menit ya kira-kira? Minimal batas
5 menit mah kelamaan masih. 2 menit kali ya. Main subuh 2 menit. Kan itu. Udah cakep banget itu dah. Kalau bisa ya hakikatnya seluruhnya ya bicara tentang rukun, karena ada tumak ninah maka seluruhnya dibawa tuh. Karena menyempurnakan rukun. Kalau kagak ya nggak jadi. Kalau rukunnya gugur nggak jadi sholatnya, gitu ya. Jadi rukun yang ke-12 at-tumak ninatu fihi, yaitu tumakninah di mana? Ketika duduk antara dua sujud. Itu mesti itu jadi rukun. Kalau rukun ditinggal nggak boleh dalam sholat. Itu at-tumak ninatu fihi. Sama ya, perpindahan seluruh rukun ya, rukun fi'li itu dengan apa? Takbir. Takbirnya takbir intiqal. Sujud Allahu akbar, bangun dari sujud Allahu akbar. Berapa harokat? Sesuaikan dengan apanya? Perpindahannya. Kalau dia agak lama ya. Misalkan dari duduk antara dua sujud mau sujud lagi, agak lama tuh Allahu akbar. Usahakan takbir habis sampai kita kepada posisi sujudnya atau posisi i'tidalnya atau posisi yang lain-lainnya dalam rukun fi'li. Gitu ya. Lalu watsalitsa asyara, adapun yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Tasyahud akhir nih. Tasyahud akhir adalah bagian daripada akhir daripada salat. Itu tasyahud akhir, duduknya duduk apa tadi? Duduk tawaruk tuh tasyahud akhir itu. Dan ini bahwasanya tasyahud akhir itu mesti apa? Ayyakuna bil arabiyah. Mesti dengan apa? Berbahasa Arab. Fa in ajaza, kalau dia nggak bisa, anhu tarjama aqalluhu, boleh terjemahnya kalau dia nggak bisa. Tapi sejatinya masih apa? Belajar. Ilokan ada orang baca tasyahud pakai apa? Pakai terjemahnya, agar sebat membayang ya rasanya. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Bu, tasyahud akhir itu adalah bagian daripada rukun salat yang sifatnya adalah rukun qauli. Dia sama tuh kayak Fatihah. Enggak boleh apa? Mesti mura'atu hurufihi. Mesti memelihara huruf-hurufnya. Memelihara tasydid-tasydidnya. Enggak boleh ada yang gugur. Kalau dia baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalam. Nah, itu ada tasydid tuh. Kalau tasydidnya kagak kebanyakan, gugur tasydidnya enggak jadi tuh. Karena tasyahud akhir adalah rukun qauli. Makanya tasyahud akhir mesti apa, Bu? At-talaffuz, an-nutqu bil lisan. Ada orang baca tasyahud akhir diem aja dalam hati, boleh nggak? Nggak boleh, karena tasyahud akhir itu mesti dilafaz, karena masuk di dalam rukun qauli. Sekira-kira lafaznya seperti apa? Ayyusmi'a nafsahu, yang terdengar oleh dirinya sendiri. Apanya? Al-qiraah, bacaannya itu. Li'annahu ruknun qauliyun, karena tasyahud akhir itu adalah rukun qauli. Sekira-kira kalau terdengar sama kita sendiri kayak gimana tuh lafaznya? Pelafazannya gimana? Ya at-tahiyyatul. Ya kayak orang bisik-bisik. Yang penting apa? Berlafaz. Kalau tidak berlafaz berarti tidak masuk dalam kategori rukun qauli dong. Kalau di dalam hati dia baca berarti rukun qalbi. Salat yang termasuk rukun qalbi hanya satu, apa? Niyah. Rukun qauli at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Terdengar oleh apa? Sendirinya. Kalau dia sholat berjamaah memang ada kemakruhan. Kalau terdengar lebih daripada itu. Sholat jamaah nih, samping kita baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyib. Orang pada kaget ya. Nah, makruh jadinya.
Jadi minimal hanya apa? Ayyusmi'a nafsahu, sekira-kira terdengar oleh dirinya sendiri. Iya, kalau didengar, kalau dia budak bagaimana? Kalau kupingnya tidak dengar, maka sekira-kira yang dibaca seperti orang yang normal mendengar. Bacaan tasyahud akhir itu sekira-kira orang yang normal mendengar. Kalau emang kupingnya nggak dengar. Jadi mentang-mentang kupingnya udah kurang dengar, kalau segitu gua nggak dengar. Kalau gua kencengin bagaimana? Ya nggak bisa. Ngukurnya bukan sama orang budeg, tapi ngukurnya sama orang normal. Gitu ya. Ya. Sekira-kira nih, kalau bicara tasyahud akhir, paling sedikit nih tasyahud akhir nih. At-tahiyyatu lillah. Boleh tuh. At-tahiyyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Boleh tuh. Sekira-kira paling sedikit tasyahud akhir begitu. At-tahiyyatu lillah. Lalu kata-kata salamnya nggak pakai isim ma'rifah, pakai isim nakirah. Salamun alaika. Boleh tuh. Tapi apa? Wa akmalut tasyahudi, sesempurna-sempurnanya tasyahud adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu tasyahud tuh. Itu yang namanya tasyahud. Kok timbang segitu doang? Lah iya, kan yang selebihnya sholawat. Iya enggak? Sholawat rukun enggak? Enggak. Ya rukun di tasyahud akhir. Iya. Rukun. Ya. Sholawat di tasyahud akhir itu hukumnya termasuk di dalam rukun tuh. Jadi rukun yang ke-13 adalah tasyahud akhir. Lalu yang ke-14 ar-rabi asyara al-qu'udu fihi, duduk. Ketika baca tasyahud akhir itu duduk, sembari duduk. Lalu yang ke berapa? Yang ke-15 as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang disebut dengan tasyahud itu tadi tuh sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu apa? Rukun yang ke-15 adalah salawat kepada nabi. Paling dikit, Bu. Salawat kepada Nabi bagaimana di dalam sholat? Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup. Boleh tuh, akol. Paling sedikit. Tapi yang akmal, yang sempurna, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyati kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu sholawat yang sempurna di dalam sholat. Namanya sholawat apa? Ayo, kan sholawat banyak ya. Ada sholawat nariyah, ya kan gitu. Ya enggak? Ada sholawat badar. Sebagian ulama menyebutkan sholawat yang paling afdol adalah sholawat Ibrahimiyah, Bu. Sholawat apa? Sholawat yang kita baca ketika di dalam ya, tahu ya namanya dari itu? Sebelumnya tahu nggak itu sholawat Ibrahimiyah namanya? Itu namanya sholawat Ibrahimi itu. Yang menyebut kata-kata kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Itu makanya disebutnya namanya sholawat Ibrahimi. Ya. Sholawat itu. Yang namanya tasyahud tadi sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lalu sholawat. As-sadisa asyara, adapun rukun yang ke-16 as-salamu. Salam tuh.
Jadi at-taslimatul ula faqat. Yang termasuk rukun adalah salam yang pertama. Salam yang kedua sunnah. Wa aqalluhu assalamu alaikum. Paling sedikit tuh. Misalkan dia baca tasyahud sampai sholawat doang, sedangkan nanti ada kesunahan ya. Ada sunnah di dalam tasyahud akhir itu selain sholawat ada doa tuh yang dibaca di tasyahud akhir. Misalkan dia baca sampai sholawatnya doang, innaka hamidum majid, assalamu alaikum. Boleh nggak? Paling sedikit. Cuman apa? Pelit bener. Ya. Yang sempurna wa akmaluhu assalamu alaikum warahmatullah. Cukup habis itu ya. Kecuali nanti ada kesunahan di sholat janazah. Sholat jenazah tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang rukun yang mana, Bu? Yang rukun itu apanya? Salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Iltifatnya, nengoknya sunnah. Pak, saya sholat ngucap salam di akhir cuman kagak nengok, boleh nggak? Emang lagi salah bantal, boro-boro mau nengok. Assalamualaikum, lah sakit. Ya, kan ada sakit itu ya namanya. Tapi saya heran itu, padahal kan bantal nggak salah apa-apa ya, ngapa disalahin dia itu? Nah sakit apa lo? Salah bantal. Lo bantal gak ngapa-ngapa. Ya dianya yang posisi tidurnya salah ya. Jadi nengoknya sunnah. Dan juga nengoknya jangan sampai patah bener. Kalau dalam riwayat Nabi itu ketika nengok di dalam sholat, di salam terakhir dalam sholatnya itu salam, lalu iltifat apa? Nengok. Sekira-kira kalau dilihat dari belakang, lalu Nabi itu ngucapin salam sambil nengok, sekira-kira terlihat pipi Nabi yang putih itu sedikit kelihatan udah cukup. Ada orang yang sholat assalamualaikum warahmatullahi, ada patah banget. Sunnahnya hanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi, cukup. Ukurannya kira-kira kalau pipi kita kelihatan dari belakang segitu udah cukup. Ntar di rumah suruh ngeliatin cucu, Neng, Nyalu mau nengok nih, lihat dari belakang, pipi Nyalu yang putih ini kelihatan enggak? Oh enggaknya, enggak kelihatan. Yang kelihatan hitam. Lah emang gue hitam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu nengoknya salamnya rukun tuh. Tapi apa? At-taslimatul ula faqat. Salam yang pertama doang yang rukun, salam kedua misalkan baru salam pertama, belum salam yang kedua, dia nggak jadi salam gara-gara batal. Assalamualaikum warahmatullahi tut. Dia kentut. Sah nggak sholatnya? Sah, karena udah karena yang menjadi rukun adalah salam yang pertama. Emang dari rokaat kedua dia nahan kentut, membayang. Ya sholat nahan kentut boleh nggak? Makruh. Misalkan dia sayang nih sholat jamaah, biarin tahan dah, dasaran kuat tahan, dia tahan terus. Tasyahud akhir, udahan tasyahud akhir, imam baca doanya panjang banget lagi. Wah, udah nahan. Pas salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah sholatnya. Andai kata terjadi ada begitu. Karena yang menjadi rukun itu salam yang pertama, salam yang kedua tapi untuk menyempurnakan salamnya 2 kali. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Di jeda juga ada jeda antara salam yang pertama dengan salam yang kedua tuh. Gitu ya. Jadi salam itu hukumnya rukun. Salam itu termasuk rukun makanya mesti talaffuz, dilapaskan. Assalamualaikum warahmatullahi. Lah kan saya makmum. Yang namanya kewajiban untuk melafazkan rukun qauli, baik si imam maupun si makmum, kedua-duanya ada Kalau si imam ada kewajiban lebih menjaharkan, karena apa? Agar bisa didengar oleh si makmum. Kita makmum assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi. Udah selesai itu. Jadi salam itu bagian daripada rukun rukun yang terakhir as-sabi' asyara at-tartibu. Tertib. Apanya tertib? Seluruh rukun-rukunnya itu tertib. Sebutkan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla hakada. Kenapa harus tertib? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam salat seperti itu. Makanya hadisnya apa? Shallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Nabi, salatlah kamu seperti aku shol. Nah, sekarang kita dari mana tahu salatnya Nabi, Bu? Ya tadi kan ulama sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana kaifiat salat. Ulama dapatnya dari mana? Dari hadis-hadis Rasulullah. Jadi ketika disebut shallu kama ra'aitumuni usolli, mudah-mudahan insyaallah salat kita itu udah sama dengan salatnya Rasulullah kalau ngikutin kaifiyat. Kan makanya ada fikih, dia ajarin tentang bagaimana tata cara salat sesuai dengan kaifiatnya. Habis dah tuh. Berarti apa? Selesai dah pembahasan tentang rukun salat. Jadi besok-besok kita salatnya kita sempurnain. Kita belajar dari diri kita dulu. Ya, kita praktik buat diri kita, keluarga kita. Kan gitu, nggak usah terlalu orang-orang. Kita ngeliatin orang, itu mah dia sembahyangnya begitu. Ya kita juga belum tentu baik, belum tentu bagus. Kita sempurnakan dulu sholat kita sesuai dengan kaifiat apa yang kita dapat daripada guru-guru kita, ulama-ulama kita. Tuh, kita yakin Bu. Ini kan ulama menyusun ini kitab dalam rangka apa? Untuk memperbaiki sholat kita, membaguskan sholat kita. Andai kata nanti ada yang kurang, ya boleh ditanya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Ya, Bu. Ya. Ya. Pertanyaan ini poin sujud ya tadi. Ketika dia sujud, ada larangan sujud sajadah alal mahmul, sujud di atas apa yang dia bawa. Sekarang bagaimana kalau mukenanya lebar? Ketika sujud mukenanya jatuh duluan, lalu dia sujud di mana? Di atas mukenanya, sah nggak? Tidak sah. Karena apa? Tadi kategorinya sujud di atas yang kita bawa, yataharraku biharokatihi, maka tidak sah. Makanya jidat itu mesti maksyufa. Maksudnya yang bagaimana? Terbuka dia jidatnya sampai ke tempat sujudnya, tidak ada yang menghalangi jidatnya sampai ke tempat-tempat sujud. Walaupun itu apa yang menghalangi adalah mukenanya. Nah sekarang kalau ibu sholat nih, ibu gerak, itu mukena ikut gerak nggak? Berarti apa? Ya taharroku biharokatihi, berarti sujud di atas yang kita bawa, maka termasuk yang tidak sah itu sujudnya karena mesti maksyubah. Gitu ya. Makanya ketika sujud kalau bisa mukenanya itu jatuhnya jangan sampai kepada tempat sujudnya. Itu ya. Lagi pertanyaan? Ketika sujud orang laki biasanya ada bedanya sama perempuan. Ya. Nah, terus kalau orang laki kadang-kadang kayak kipu gitu. Nah, nih bedanya ya, ini mesti dibedakan. Kalau orang laki sujudnya apa? Bainaman kibai, pundak nih. Apanya? Posisi tangannya sejajar dengan pun terbuka tuh. Ini orang laki. Kalau perempuan jangan begitu, jauh amat dia itu. Kalau perempuan jangan dibuka. Orang perempuan diapain? Rapetin. Karena melindungi ada yang gandul, gitu. Lindungin. Orang perempuan jangan sama orang laki, sama kayak kemarin ya, dirinya. Karena apa? Qadra shibrin. Iya orang laki mah sejengkal. Orang perempuan apa? Rapetin. Orang laki sujudnya terbuka, orang perempuan rapetin. Itu. Rukunya begitu juga tuh, ruku, sujud gitu. Tapi tetap posisinya adalah dengan apa? Meletakkan jidatnya di tempat sujud. Kadang-kadang orang laki kayak ya. cenderung gitu. Iya.
Pertanyaannya, kalau orang berdoa mesti berwudu nggak? Hah? Iya, orang berdoa, berzikir mesti berwudu nggak? Iya, afdolnya dengan berwudu. Kalau enggak, ya udah batal kan gitu. Cukup dah, udah selesai. Kalau dia mau, sekarang kan pertanyaan itu tadi, makanya orang zikir mesti berwudu nggak? Ya, afdolnya dengan berwudu. Ya, kalau dia mau afdol, wudu lagi, kan gitu. Iya, misalkan tadi salam yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi, kentut dia, itu dikiran apa kagak? Gitu. Pertanyaannya begitu kan? Udah kentut ini dikiran apa kagak ya? Kan biasa habis sholat dikiran, gitu ya, doa dan sebagainya. Padahal dia udah batal juga. Gitu. Pertanyaannya, orang zikir itu mesti dengan berwudu atau tidak? Afdolnya dengan berwudu, lebih afdol. Sholatnya sah nggak? Sah, udah sah sholatnya, cukup. Itu ya. Ada lagi? Ini nggak ada yang nitip di sini. Biasanya ada yang katanya mau nitip di sini, nggak ada. Nah, antara sujud syukur kan itu anggotanya sama. Itu apakah sama apa kita sholat sembahyang semacam biasa sujud syukur? Ya, ini ada pertanyaan. Sujud di dalam sholat sama nggak dengan sujud syukur? Sama sujud tilawah juga. Ini ada yang keliru ya. Kita bicara tentang sujud syukur, sujud tilawah. Ternyata sujud syukur dan sujud tilawah punya syarat yang sama seperti sujudnya orang sholat. Mesti apa? Wudu. Kalau kita ada nih sekarang nih, apa? Selebrasi. Apa selebrasi? Habis ngolin, ya kan itu ya? Habis ngolin, pada sujud. Apakah itu sujud syukur pada makna sesungguhnya? Tidak. Karena bicara sujud syukur, nutup aurat, menghadap kiblat dalam keadaan suci. Tempat juga harus bersih, gitu ya. Jadi kalau dia sujud bukan makna sujud syukur yang sesungguhnya, karena sujud syukur itu mesti apa? Memenuhi syarat. Tuh. Dapat hadiah kan gitu. Iya, kadang-kadang kita dapat hadiah karena saking girangnya lalu sujudnya. Boleh nggak? Ya boleh aja. Dalam konteks sujud bermakna lughah saja. Tetapi bukan pada hakikat sujud yang sesungguhnya, karena sujud syukur itu mesti memenuhi syarat. Gitu ya. Ada orang yang ya gitu ya, karena saking bahagianya, girangnya kan gitu, lalu dia langsung sujud syukur. Nah, sujud syukur yang sesungguhnya harus mengikuti kaifiatnya, gitu. Wudu dia, nutup aurat, menghadap kiblat, kan gitu. Ada kaifiatnya. Nanti ada babnya tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Insya Allah kita sambung. Cukup ya, Bapak Ibu? Nggak ada pertanyaan lagi? Katanya kemarin mau nitip pertanyaan. Kalau nggak mau ngomong, ditulis pertanyaannya. Titipin ya. Titipin ke panitia kalau ada. Kayak undangan gitu, Bu. Assalamualaikum sampai warahmatullahi wabarakatuh, boleh nggak? Kalau di dalam sholat disunahkan salam itu assalamualaikum warahmatullahi sampai situ. Kalau di dalam sholat jenazah memang ada kesunahan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang di dalam sholat yang bukan sholat jenazah, lalu ada yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai lengkap segitu, boleh nggak? Boleh saja, tetapi memang keutamaan sunnahnya sampai assalamualaikum warahmatullahi saja. Nanti jadi makruh doang. Apa? Udah cukup segitu aja. Gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi assalamualaikum saja boleh gitu ya. Karena hakikat salam boleh, tapi kan kita nyari yang paling afdol gitu. Cukup Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau malu kan suruh tulis. Iya, Tulis. Atau enggak kirim email atau WhatsApp ke saya gitu. Pertanyaan. Cukup ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. La ilaha illallah
Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah, 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 Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه وجميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا سادتنا العلويين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح مشايخ الذكر والتوحيد سيد عمر بن عيسى برقه السمرقندي وسيد الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس والحبيب عيسى بن محمد الحبشي والحبيب علي بن الحسن العطاس والحبيب علي حسين العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر البعشين والشيخ محمد بن أحمد بامشموس وجميع مشايخ الذكر والتوحيد أينما كانوا وحلت أرواحهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويتوفانا عليها ويحققنا بحقائقها ويلزمنا طرائقها ويجعلنا من خواص أهلها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والعجم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة
واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.